setelah tahajud duduk bersama, koreksi diri, minta maaf, minta ampun. Ingat Allah itu titipan, istilah akan ditanya. Anak nggak akan ditanya tentang saudara anda, nggak akan ditanya tetangga anda, keluarga anda. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri anda dan keluarga anda dari neraka. Jaga, itu yang dijaga. Ini Allah saya katakan, kalau ya Allah, cobalah sekali aja, cobalah malam ini tahajud, ajak suami, ajak istri. Setelah itu rasakan kenikmatannya. Begitu selesai tahajud, berdoa bersama, istighfar, minta ampun. Begitu air mata mengalir, seakan-akan masalah sudah hilang dan ringan hidupnya. Demi Allah saya katakan ringan. Dan Allah akan jadikan hidup kita itu tenang, enak tuh. Dan dosa nggak ada, hidupnya ringan dan damai. Silahkan coba rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Setia, hati-hati, jangan dekati zina, jangan dekati yang buruk-buruk. Tapi kalau mau cepat lama. Kayak saya sering katakan, para akhwat yang belum menikah, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, ya, dia pakai becak, aku boncengnya pakai motor. Jawab dengan kalimat yang indah, tidak perlu bohong. Yang aku mau tuliskan nama aku di sini. Catat, bikin status, aku tak peduli dengan motornya, yang aku impikan PTKB-nya. Bisa aja, apa itu PTKB? Buku pernikahan kita berdua. Kita langsung direkam kan. Tuh gue suaminya rekam bu. Masuk, maka berikan maharnya yang terbaik. Quran surah keempat ayat yang keempat. Langsungkan pernikahan, jangan lama-lama. Quran surah 30 ayat ke-21. Hati-hati, jangan. Karena itu sifat rahmat Allah diberikan tanpa batas kepada manusia sampai ia kembali mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Di Allah itu teman-teman, itu nggak ada batasnya. Nih saya contohkan ya, pelaku maksiat segelap-gelapnya, sepekat-pekatnya, sehitam-hitamnya dosa melekat pada diri manusia, itu oleh Allah diberi kesempatan sampai mau balik, sampai ajalnya tiba. Dikala sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan, itu dibentangkan terus rahmatnya dengan sifat rahmatnya. Ternyata tidak ada ruginya berdoa walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon kita sering diperhatikan oleh Allah. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jika anda pengertian terbaliknya, jika anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Ternyata tidak ada ruginya. Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ya agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi saya mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi saya mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi sampai dengan siang ini, kita ada di posisi mana? Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa, malamnya tidur, ia tahajud, ya banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan istighfar, karena istighfar itu diantaranya bisa menahan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang kamu hidup mereka tidak akan pernah saya adab. Kalimatnya fi'il. Tapi ketika Nabi meninggal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda? Pertama kata kerja karena di zaman Nabi setelah masuk Islam jarang orang berbuat maksiat.
bermaksiat. Setelah nabinya meninggal berubah jadi kata benda, orangnya banyak bermaksiat. Tapi kenapa agar ditahan oleh Allah? Ada kalimat di ujungnya wahum yastaghfirun, karena ada orang-orang masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya kepada antum, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Coba lihat apa yang kita lihat di handphone kita, majalah yang dibaca, acara yang ada di TV. Jangan-jangan sampai hari ini masih senang dengan gosip. Jangan-jangan sampai hari ini masih melihat tayangan-tayangan yang tidak elok untuk dipandang. Seharusnya kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jauhi semua itu. Kadang-kadang antum ingin jadi orang baik, tapi perangkat kehidupan antum di rumah tidak mendukung antum baik. Katanya ingin soleh, katanya ingin solehah, tapi membuka channel di televisi yang membuat antum keluar dari kesolehan itu untuk apa? Coba lihat berapa kali lisan kita berbuat maksiat sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin menjadi orang baik, caranya gampang, tinggalkan segala hal yang tidak baik, maka antum akan kembali pada kebaikan-kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad itu, ciri yang pertama kata Al-Quran, tegas pada segala hal yang menyimpang. Bahasa paling singkatnya, ciri umat Nabi itu pasti baik perilakunya. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya